Oke, assalamualaikum. Kali ini Sapu Pitingan bertepatan ulang tahunnya yang 1 tahun. Kita nanti akan coba untuk nyamperin ke rumah salah satu tim dari Sapu Piting 15. Biasanya kalau lagi nggak kerja aja jam-jam segini pasti tidur dia. Coba kita samperin langsung yuk. Assalamualaikum. Punten. Adem. Apa dah? Gue ulang tahun. Apa ini lah? Apa ini nih? Ini kan Ini siapa anuannya nih? Raikun dah. Ikut aja lah, ikut. tim yang lain lah. Tadi maksudnya Kin Ira nggak mungkin terus Ya berinisiatif untuk memberikan syukuran kecil-kecilan lah. Terus kita Ya kan barangkali ada yang mereka gitu tentang meeting ke depannya gitu. Oke. Iya ya. Sebelumnya terima kasih gitu ya. Emang sih ini acara kayak gini diomongin kemarin tuh sama teman-teman. Rencananya bikin besok tanggal 14. Niatnya itu. Iya, karena kan tanggal 15. Jadi, ternyata maksudnya kamu ngeprank saya apa gimana ya? Oh, kejutan. Iya. Bilang ngeprank ya nggak ngeprank ya udah malah. Iya, ya udah ya udah. Terima kasih ya. Pokoknya selamat kepada Sapu Piting yang udah 1 tahun gitu. Untuk doanya saya dalam hati aja, karena kalau saya ucapin langsung takutnya kalian pingsan gitu ngelihat doa saya kan gitu. Jadi ini gimana, langsung dipotong? Mungkin ya dari anak-anak nih. Yuk, Wah, di situ. Mohon maaf Bung Toal, tadi saya ganti baju dulu karena ini kan bukan channel Pemersatu Bangsa, jadi saya harus sopan dong. Haruslah. Iya. Oke, selamat siang semuanya. Kali ini saya sudah bersama dari salah satu tim Sapu Piting 15 yang saya harap bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Semoga ya. Tapi sebelum memasuki pertanyaan, silakan bungkus memperkenalkan diri kepada penonton. Boleh nih Bung Toal? Boleh banget. Oke, siap Bung Toal. Sebelum saya memperkenalkan diri saya, mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih dulu nih untuk kalian. Wah, luar biasa Bung Toal. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang mungkin selama 1 tahun ini sudah diam-diam mensupport channel kami dengan cara menekan tombol subscribe, like video kita, atau diam-diam men-share video kita ke akun media sosial kalian masing-masing. Saya ucapkan terima kasih. Dan itulah kenapa kita masih terus semangat berkarya Bung Toal, karena juga dukungan dari kalian semua. Ya, mungkin sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Terima kasih. Dan perkenalkan, nama saya Kusnaini dari Halmahera Selatan. Waduh. Dan rekan saya Bung Toal. Ya, jadi saya dan Bung Toal duduk di sini akan sedikit bercerita. Iya. Gitu ya, Bung Toal ya. Atau mungkin ada sedikit pertanyaan-pertanyaan yang memang harus dijawab. Silakan Bung Toal. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Guys, langsung nih Bung Toal. Ya, Kelihatannya kesit. Ini tentang nama Sapu Piting 15 nih, Bu. Sapu Piting 15. Kenapa bikin nama Sapu Piting 15 tuh, Bu? Kenapa enggak bikinnya Mayung Channel kayak atau Jabalor Production gitu? Kan bagus tuh, Bu. Sapu Piting itu emang ada arti kata apa sih, Bu? Atau ada filosofi apa gitu, Bu? Bisa jelaskan nggak? Langsung ya? Langsung saja lah.
Iya, jadi kalau dari nama Sapu Piting sendiri sebenarnya itu spontan aja, enggak spontan. Karena waktu itu awal kita ngebentuk channel ini kan kita ngumpul nih, Iya. kita ngumpul di tongkrongan, terus kita membicarakan soal, yuk bikin YouTube yuk kata saya Iya. tuh. Terus kata mereka juga mengiyakan gitu kan. Oh ya ya ya, yuk nyoba yuk bikin YouTube yuk. Nah, bikinlah kita channel ya. Terus nih konten mau diisi apa nih konten kita nih, gitu kan? Apa ya? Mereka juga jawab film pendek aja. Nah, saya juga tertarik gitu kan, Bung Toal ya. Wah film pendek kata saya nih, wah menarik nih kata saya kan karena apa? Karena mereka dan saya itu ya satu sama lain ini nggak ada basic di perfilman gitu kan. Akhirnya saya setuju. Ya udah sip. Nah singkat cerita ke nama channel. Ya gimana kalau kita kasih nama sekumpulan pemuda belajar acting. Oh, Jadi singkatan. itu juga singkatan itu setelah jalan beberapa konten Bung Toal. Setelah dipikir-pikir kok jadi ada kepanjangannya ya ternyata sekumpulan pemuda belajar acting ini kalau disingkat banget. jadi Sapu Piting Bung Toal seperti Oh, itu. gitu gitu. Mm-mm. Nah, kalau untuk 15-nya itu angka apa itu? Angka gaib dah, Bung. Angka dari ukuran celana, Bung. Itu angka apa, Bung? Kalau yang 15-nya, Iya, Sapu 15-nya. Piting 15. Kalau 15 sendiri itu sebenarnya ukuran Jangan di situ. iya iya. Ya, kalau 15 sendiri sebenarnya bukan angka ya macam-macam tadi seperti Bung Toha Iya. ngomong oh gaib lah ini dan lain enggak. Itu sebenarnya waktu itu kurang lebih ngomongin masalah channel itu kurang lebih ada 15 orang Bung Toha gitu dan sekarang kalau digabungin ya jadi 15 sekumpulan pemuda yang ingin belajar acting. Oh, Gitu. itu. Akhirnya sama meeting 15. Gitu, Bung Jadi Toha. gitu, guys. Hmm. Sapu Piting 15 itu bukan ngambil dari kata apa kayak filosofi apa. Emang itu singkatan sih kebetulan. Sekumpulan pemuda belajar acting. Betul. Dan 15-nya itu personilnya, guys. Waktu itu Iya, ya Bung Toal. pas banget sih. Waktu itu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini mengenai konsistensi dan genre nih, Bung. Konsistensi dan genre. Iya, Oke. gimana sih cara kalian menjaga konsistensi dalam posting video deh, Bung? Tapi kan penonton itu ada yang mengira nih, Bung. Kalau proses syuting kita itu dilakukan secara spontan, itu gimana tuh? Dan genre kalian itu masih tetap kayak gini atau mau mencoba ke genre yang lain seperti horor komedi lah, terus tentang percintaan gitu, atau juga tarling, Bung? Iya, Barangkali iya. mau mencoba tuh. Ini bang, minumannya bang. Nah, gitu dong. Udah bau tai nih mulut. Haus nih. Ya, lanjut nih, Bung. Kan Bung sendiri nih sebagai penulis cerita nih, ada nggak kira-kira mengarah ke sana untuk bikin genre tersebut tuh, Bung? Kalau untuk konsistensi teman-teman Sapu Piting ya, sebenarnya nggak ada formula yang jitu banget sih Bung Toal. Ya Bung Toal ngerasain sendiri lah. Iya, Intinya untuk konsistensi gitu ya, lebih ke tanggung jawab aja sih, tanggung jawab satu sama lain gitu ya. Misalkan untuk minggu besok skenario belum beres, mereka pasti ngingetin. yang inget. Wow, nanti skenario untuk minggu besok udah ada belum? Sebaliknya gitu ketika saya skenario udah jadi, terus mungkin saya membutuhkan properti apa-apa dan lokasi syuting di sini, saya juga pasti bahas. Tapi kan kadang mereka itu setelah syuting gitu ya, editing apa kan break tuh. Iya. Ya gitu ini. Ada Enggak. game. The game ini. Nah, akhirnya di situ saya juga ngingetin bahwa, "Woi, ini buat minggu besok nih," kata saya nih, gitu kan. Akhirnya untuk konsistensi tersebut ya cuman tanggung jawab satu sama lain dan ya alhamdulillah gitu kan setiap minggu kita bisa posting meskipun ya beberapa bulan kemarin kan kita sempat vakum kan di Iya, awal vakum. kan. Iya, Iya. posting. Iya, tapi intinya tanggung jawab satu sama lain lah gitu. Jadi Dan gitu, guys. dan untuk genre Genre. sendiri kita masih konsisten di genre sekarang gitu ya komedi receh lah gitu ya Iya. kan meskipun ya banyak juga sih referensi dari seperti Bung Noal tadi ngomong gitu kan kayak mungkin coba dong horor komedi atau drama Iya, percintaan. percintaan gitu. Kayaknya kita belum ke arah sana gitu ya kita ingin
memantapkan dulu lah kita yang di genre yang sekarang gitu ya, mungkin dari segi penyampaiannya, dari cok-coknya juga mungkin lebih lebih ker lagi gitu kan. Itu aja sih, apalagi sampai ke Tarling. Tarling. Iya. Nah, Tarling juga, drama Tarling juga saya sih sempat beberapa ya dikasih tahu gitu ya, dan cukup bagus sih, cukup bagus teman-teman yang ngebikin film drama Tarling itu kan, karena Tarling itu kan identik banget kan Bung Toal sama daerah kita ya, pokoknya Identik. daerah Pantura ini kan identik banget dan salah satu kesenian kebanggaan daerah kita lah gitu kan ya. Iya. Kalau untuk membuat drama Tarling sendiri saya juga belum ada pikiran ke sana, dan pastinya gitu ya mengenai Tarling sendiri itu kan sebuah karya yang saya bilang luar biasa. Luar biasa itu karya Tarling itu luar biasa ya. Kenapa saya sebut luar biasa itu juga tidak berlebihan ya. Ceritanya saya tuh pernah ya baca-baca gitu ya di salah satu benua ya, tepatnya di negara Zimbabwe ya Bung Toal. Zimbabwe Bung Toal tahu? Enggak, iya. Enggak usah tahu Bung Toal ya. Di Zimbabwe itu penonton salah satu lagu aja ya, bukan salah satu lagu di Zimbabwe itu kadang pemutarannya itu bisa di berbagai macam tempat Bung Toal. Oh itu ya. Satu lagu loh ya, satu lagu bisa diputar di berbagai macam tempat, dan itu dalam jangka panjang gitu kan. Contoh Bung Toal datang ke Zimbabwe, ke mendatangi salah satu tempat ya, contoh rumah makan gitu misalkan, nanti pasti suguhan musiknya itu lagu tersebut, lagu tersebut Bung Toal. Nah, kelar di situ nanti Bung Toal pindah lagi ke tempat mana yang kira-kira ini pasti nanti disuguhin lagu tersebut lagi gitu, meskipun dengan aransemen berbeda gitu kan. Jadi satu lagu itu bisa diputar ke berbagai macam tempat. Tapi kalau lagu Tarling Bung Toal juga kan orang sini. Pastinya Bung Toal juga ikut ini kan, ikut merasakan gitu kan ya, ikut merasakan. Ketika ada satu lagu Tarling yang lagi hits gitu atau lagi up, Bung Toal pernah nggak merhatiin itu satu lagu Tarling tersebut belum pada puncak ke viralannya lah ya, itu lagu-lagu yang nyusul ini udah banyak lagi Bung Toal. Banyak persaingan gitu ya. Banyak persaingan. Itulah kenapa saya sebut Tarling itu sebuah karya yang luar biasa. Itu Bung Toal. Apalagi kita mau mencoba gitu ya membuat drama Tarling yang mengadopsi atau mengambil dari salah satu lagu yang lagi hits gitu kan. Ya kayaknya belum ke arah situ, karena saya juga memiliki kekhawatiran gitu kan Bung Toal ya. Yang saya khawatirkan gini Bung Toal, kalau seandainya saya bikin drama Tarling atau film pendek yang ngambil dari salah satu lagu tersebut gitu yang lagi viral ya, kalau pembikinan atau pembuatannya setelah diposting, setelah saya publikasikan bagus, itu mungkin ngedampak kepada si pencipta lagu Tarling tersebut. Bener nggak Bung Toal? Bener sih. Bawa dampak positif lah ya. Iya bener. Tapi kalau sebaliknya, kalau saya bikin drama Tarling terus hasilnya di luar ekspektasi kan waduh, merusak gitu. Secara tidak langsung mohon maaf saya juga semacam kayak ikut mencemari karya tersebut gitu. Jadi untuk genre kita masih tetap di komedi yang sekarang gitu pun, itu juga meskipun jenis komedi yang kita tawarkan kepada penonton itu sangat berlawanan dengan selera komedi lingkungan sini. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu guys, Sabu Piting. Intinya lebih ke tanggung jawab satu sama lain. Dan kalau untuk genrenya sendiri belum memikirkan sih, masih itu dulu aja supaya para pemain lebih mantap lagi aktingnya, betul. Dan dialognya lebih mantap lagi terus. Sip. Itu saja guys. Oke Bung, kita lanjut ke pertanyaan yang ngasih saweran Bung Toal. Iya siap. Lanjut. Ke pertanyaan yang ketiga guys, tentang kendala di lapangan. Kalau kendala di lapangan itu baik secara teknis maupun non teknis, itu yang dialamin kalau kita syuting itu seperti apa sih Bung? Kalau kendala di lapangan ya ini juga mungkin penting juga sih saya sampaikan ya, karena buat perhatian untuk sekitar lah ya.
kendala di lapangan itu yang pasti ada, Bung Toel. Yang Pasti pasti ada. ada. Eh, karena kita syuting juga kan memakai peralatan yang memang benar-benar ala kadarnya lah ya. Iya, betul. Kadang-kadang kalau dari secara teknis gitu ya, Bung Toel, lagi enak-enak ngerekam, tahu-tahu mic mati. Iya, sering gitu. Problemnya tuh gitu. Sering. Kalau lagi adegan, tahu-tahu baterai kamera low, lemah gitu kan. Kendala seperti itu sebenarnya pasti sering lah, tapi ya bukan untuk jadi suatu yang masalah besar juga kan Ya gitu. enggak lah. Nah, kita bawa enjoy aja kan, Bung Enjoy. Roal ya, bawa enjoy aja lah. Yang penting kita masih tetap semangat ya istilahnya. Kalau dari non teknis nih, dari non teknis ya, Non teknis. non teknis ya. Namanya kita kan syuting di pemukiman, di Betul. pemukiman Bung Roal. Iya, Bung. Itu kadang-kadang kendalanya kita itu di lapangan gini, penonton. Di lokasi itu kadang banyak banget anak kecil Bung Toel kan. Banyak, sering Anak sih. kecil apa gitu kan banyak banget. Di situ kita sempat kayak ngerasa aduh gimana sih ini ya. Ngasih tahu ke mereka gitu tuh Bung Ruwet. Toel. Iya Bung Toel, jujur iya. Mau kita kerasin lah istilahnya. Kasihan ini Ya, anak kecil ada induknya kan, takutnya induknya nanti nggak terima gitu Nyamperin. kan. Karena gini Bung Toel, sebenarnya mereka ini udah sering banget diomongin ya. Kayak nanti kalian kalau misalkan nonton ya nggak apa-apa, tapi kalau misalkan ada mas kameramen ini ngomong action berarti siap adegan nih, jangan Iya. ada yang bersuara gitu kan. Tapi ya namanya anak kecil Bung Toel ya, namanya anak kecil, jadi ya itu gitu Bung Toel, Iya. susah dibilangin. Kadang-kadang mereka nih sebelum mereka itu beradegan, kita itu beradegan, mereka itu diem, tapi ketika mas kameramen ngomong action mereka malah beraksi. Dan ya itu alhasil audionya juga banyak yang masuk gitu Iya, kan. iya. Sedangkan kita sendiri belum memiliki alat yang bagus untuk memfilter audio dari luar gitu kan. Akhirnya Seperti ya itu kayak semacam audionya ngeres, jorok Rekam gitu lah. kan. Iya, mungkin itu aja sih untuk perhatian buat. Jadi kalau nonton silakan, tapi menyesuaikan lah ketika ada arahan bahwa suruh diem ya mohon maaf gitu kan. Ya Iya. diam gitu istilahnya gitu kan. Oke, jadi itu guys kendala di lapangan. Iya. Seperti ya kadang baterai lemah, anak-anak kecil pada gangguin. Ya tapi kita tetap sabar lah Iya. menghadapinya dengan enjoy saja. Betul Dan, gitu, Bung? iya betul. Dan Oke. gini Bung Toan, Ya. mudah-mudahan dengan audio jernih, Iya. pengambilan gambar bagus, itu kan bisa menampilkan kualitas konten yang lumayan gitu. Maksudnya Lumayan. gitu Bung Toan. Iya. Iya. Oke guys, jadi seperti itu guys ya. Oke Bung, ini pertanyaan bisa dibilang yang terakhir nih Bung. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah ya. Iya. Tentang konsep sabu biting di luar konten. Gimana sih kedepannya sabu biting di luar konten tuh Bung? Kira-kira gimana Bung? Iya. Nah, kalau untuk konsep sabu biting sendiri di luar konten itu yang pasti udah kita banget serius obrolin kan. Iya. Udah serius banget kita obrolin bahwa konsep di luar konten itu pasti ke depan itu ada, dan insya Allah mudah-mudahan cepat terlaksanakan. Iya, atau betul. cepat diterapkan gitu kan. Tapi mengingat saya juga tahu betul kan kondisi di lapangan gitu kan, mungkin dirasa ada sesuatu yang mungkin belum beres Bung Toal, akhirnya tidak memungkinkan untuk menerapkan konsep di luar Iya. konten sabu biting gitu maksudnya tuh. Jadi kalau misalkan udah menurut anak-anak udah beres, insya Allah konsep di luar konten juga pasti langsung diterapkan gitu, dan konsepnya bagus. Oke, saya rasa semua pertanyaan sudah terjawab oleh Bungkus. Ternyata Alhamdulillah. cukup kooperatif juga nih orang. Saya kira nggak bisa jawab. Kooperatif. Ya Bung, tenang Bung, masih ada satu lagi nih Bung. Pertanyaan berikutnya Bung. Oh ya, berarti yang tadi bukan yang terakhir Wal Toal. Nggak tahu Bung, nyelap Bung, saya lupa baca Bung. Ini tentang PPKM Bung. Kenapa sih PPKM itu selalu diperpanjang lagi? Kenapa tuh Bung? Saya bosen Bung. Sok silakan jawab Bung.
Apa urusan Anda menanyakan itu? Ya maksudnya harus banget saya jawab ini. Haruslah, ini titipan dari penonton juga. Anjay. Ya. Ya udah. Kalau memang mengharuskan saya menjawab, semoga jawaban saya ini sesuai harapan penonton ya. Kalau nggak sesuai harapan, saya minta maaf nih. Ya. Kenapa PPKM diperpanjang lagi gitu kan? PPKM ini kan suatu aturan atau kebijakan yang dibikin oleh pemerintah. Iya, betul. Tapi pernah nggak sih kita sebagai masyarakat bawah ini, Bung Noel, mikir apa ya sih peraturan PPKM ini sepenuhnya dibikin oleh pemerintah? Saya mikir jangan-jangan nih ada kelompok yang tergabung dalam Badan Otoritas Tante-Tante Peot. Badan Otoritas Tante-Tante Peot ini kan tahu sendiri ya, Ya. Bung Toel ini kan sebagai pengabdi berat atau fans berat Tante-Tante Peot ini kan pasti tahu banget kan? Iya gitu, tahu. Iya. Seleranya juga tahu gitu kan. Pasti juga sukanya kepada tuas yang memang panjang-panjang. Nah, jadi saya kira sampai di sini juga Anda bisa menyimpulkan sendiri ya, kenapa PPKM ini diperpanjang lagi gitu kan. Jangan-jangan Badan Otoritas Tante-Tante ini memang belum menemukan kepuasan kepada perpanjangan pertama, kedua, ketiga, dan sampai final besok. Dan kita doakan semoga besok akhir dari semua cerita perpanjangan ini gitu ya, sudah bisa bikin puas Badan Otoritas Tante-Tante Peot tersebut dengan ukuran tuas yang memang panjang. Begitu aja ya Bung Noel ya. Iya, mohon maaf gitu. Terima kasih Bung Gus. Oke guys, saya rasa udah cukup. Terima kasih semuanya yang sudah subscribe channel kami, yang sudah mendukung, subscribe, nge-share, dan juga like. Saya cukup. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.